وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari satu Sulaiman wa ibnu Harb qala haddatsana Syu'bah 'anil Walid ibn Aizar. Kemudian ditahwil, Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya yang kedua Abbad ibn Ya'qub Al-Asadi. Antum lihat Abbad bin Ya'qub ini siapa ini? Belum tahu kan? Yuk kita lihat yuk. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib, saduqun rafidhiyun. Ada tuh gurunya Imam Bukhari Rafidhah, ya ini dia. Imam Bukhari duduk bermajelis sama, bermajelis. Mau lihat keterangan yang lebih lengkap? Ada di Tahdzibul Kamalnya Al-Imam Al-Mizzi. Al-Imam Al-Mizzi menuturkan satu kisah riwayat yang diriwayatkan dari Abul Husain ibn al-Mudhaffar al-Hafidh anil Qasim ibn Zakaria al-Mutarris. Qasim ibn Zakaria al-Mutarris diuji, man hafaral bahar, siapa yang menggali lautan. Faqultu Allahu khalaqal bahr, Allah yang menciptakan lautan. Qala huwa kadzalik, iya memang Allah yang menciptakan. Walakin man hafarahu, yang menggalinya itu siapa gitu. Qultu yadhkuru Syekh yang memberikan faidahnya itu kepadaku, saya enggak tahu. Qala hafarahu Ali bin Abi Thalib. Oh, mantap ini dia. Akidahnya begini. Ali bin Abi Thalib itu yang gali lautan itu. Ada seorang syekh, demikian dia keyakinannya, akidahnya gitu loh. Baik. Lanjut enggak ceritanya nih? Ada waktunya, masih ada. Faqala thumma qala man ajrahu, kemudian soalan yang kedua, siapa yang mengalirkan airnya ke lautan? Qultu Allahu majral anhar, Allah mujril anhar, afwan, Allah yang mengalirkan air melalui sungai-sungai itu menuju ke laut. Wa mumbi'ul uyun, Allah yang kemudian mengeluarkan air itu dari apa? Di mata air dari tanah. Faqala huwa kadzalik, iya memang begitu, Allah yang menciptakan. Walakin man ajra al-bahar, tapi yang mengalirkan air itu di laut siapa? Kalau yang di sungai iya, tapi ini di laut gitu. Faqultu yufiduni Syekh yang ngasih faidahnya, saya enggak tahu. Qala ajrahu Husain bin Ali ini yang qal wa kana Abbad makfufan. Maka Qasim ibn Mutarriz tadi, Qasim ibn Zakaria al-Mutarriz tadi mengatakan, ini Syekh ini Abbad bin Ya'qub ini buta, dia enggak tahu siapa saya gitu. Tunggu, kata beliau. Maka Abbad makfufan wa ra'aitu fi darihi sayfan mu'allaqan wa hajafah. Ada perisai sama pedang itu tergantung di rumahnya itu. Faqultu ayyuha syekh liman hadha sayf, wahai syekh, ini pedang ini punya siapa nih? Faqala li a'dadtuhu li uqatila bihi ma'al mahdi, ini saya siapkan kalau nanti Mahdi itu datang diutus, saya mau bertempur nanti bersama Mahdi, kata beliau. Qala falamma faragtu min sama'i ma aradtu an asma'ahu minhu, ketika saya sudah selesai meriwayatkan semua hadis-hadis yang saya inginkan saya dapatkan dari Abbad bin Ya'qub ini, apa kata beliau? Wa azamtu 'alal khuruji 'anil balad, dan saya sudah mau keluar dari negeri Kufah ini gitu kan. Dakhaltu 'alaihi, sekali lagi saya datang. Faqala man hafaral bahra, seperti biasa santri-santrinya diuji kan, karena dia baru nggak tahu kalau saya sudah datang sebelumnya kan. Langsung dijawab, hafarahu Muawiyah wa ajrahu Amr ibn al-As. Ngerti antum? Nah, yang ketawa tahu. Kenapa? Karena musuhnya Syiah itu Muawiyah bin Abi Sufyan sama Amr bin As, paling marah. Sebaliknya Nasabi itu musuhnya adalah keluarganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka membenci keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu bid'ah nasab tadi. Bid'ah Syiah itu kebalikannya, membenci Amr bin As dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dibalik.
yang menggali lautan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mengisinya itu dengan air adalah Amr bin As. Tsumma wasabtu, langsung aku loncat keluar. Min baini yadayhi, langsung loncat keluar, kabur gitu kan. Wa ja'altu a'du, dan saya kemudian memberikan tantangan kepada beliau. Oh, mau apa gitu. Saya ini sekarang yang saya bilang. Wa ja'ala yasih, langsung berteriak. Syekh ini siapa tadi? Abbad bin Yaqub langsung berteriak, adrikul fasik, tangkap orang fasik satu ini. Aduwullah, ini musuh Allah, faqtuluh, bunuh dia. Teriak seperti, tapi udah pergi kabur gitu kan beliau. Nah, ini kisah yang dibawakan oleh Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullah sebagai gambaran tentang bagaimana akidahnya perawi yang satu ini. Hadisnya gimana? Hadisnya gimana? Kita kembali kepada hadisnya. Apa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abbad bin Yaqub? Hadisnya adalah anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud, ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ayyul a'mal afdal? Salat sampai amal soleh apa yang paling utama di sisi Allah? Qala as-salatu li waqtiha. Salat di waktunya. Wa birrul walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua. Tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Yang seperti ini ketika ada perawi yang terindikasi, ini bukan terindikasi lagi, ada kebid'ahan dalam dirinya ini, sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan saduqun rafidhiyun. Hadisnya ditolak enggak? Enggak tuh kita terima, alhamdulillah. Terus ada yang mengatakan, lah ini kan Imam Bukhari meriwayatkan dari dua guru, satunya itu dari Sulaiman ibn Harb, satunya dari Abbad bin Yaqub. Artinya ada bukti kalau hadis ini jalur periwayatannya tidak satu-satunya dari perawi Syiah gitu loh. Ya, kita katakan demikian. Yang menjadi pertanyaan, Imam Bukhari kan ikut duduk di majelisnya Abbad. Kalau memang duduk-duduk sama ahli bid'ah nggak boleh, kenapa kok Imam Bukhari duduk di situ? Nah, ini ada tadi yang menanyakan kepada saya, ini Ustaz, ada yang bikin status ini, siapa yang tahu syekh yang ngajarin ilmu tajwid sini, ini manhajnya gimana? Fitnah hari ini seperti itu ya ikhwan. Artinya alasan untuk tidak menuntut ilmu itu ditanyakan manhaj. Nah, tetapi sebagai seorang penuntut ilmu, apa yang harus dilakukan? Nah, ini Qasim ibn Zakaria al-Mutarriz tadi kan tetap datang, karena memang ada yang benar pada diri Abbad ibn Yaqub itu. Yang benar pada diri Abbad ibn Yaqub, kalau itu nanti ditinggalkan habis hadis Nabi itu. Ini ada di Kufah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini di dua tempat. Sulaiman ibn Harb ini Basrah, perawi Basrah. Di Basrah beliau mengambil dari Sulaiman ibn Harb, sudah dapat itu riwayatnya. Tetapi ketika di Kufah, kenapa harus duduk lagi menemui Abbad ibn Yaqub al-Asadi? Karena untuk memelihara keberlangsungan sanad tersebut. Ini dari sanadnya orang Kufah hadisnya ini, yang dari sanadnya orang Basrah hadisnya ini gitu loh. Karena sahabat Nabi yang membawa hadis ini di mana? Di Kufah. Siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, oleh karena itu gurunya Imam Bukhari, yaitu Al-Imam Ali bin Al-Madini, pernah mengatakan, lauturikat ahlul kufati li tashayyu'ihim la kharibatil kutub. Kalau ahli Kufah itu hadis-hadisnya ditinggalkan, tidak diriwayatkan karena kebid'ahan Syiah yang ada pada diri mereka, binasa kitab hadis itu, hilang. Untuk yang ahli Basrah, kata Al-Imam Ali bin Al-Madini, lauturikat, ini riwayat ahli Basrah, riwayat-riwayatnya para perawi di Basrah kalau ditinggalkan gara-gara apa? Liqadarihim, gara-gara ra'yu qadariyahnya mereka gitu kan. Sama la kharibatil kutub, hadis-hadisnya orang Basrah hilang. Nah, maka sebagai penuntut ilmu gimana? Penuntut ilmu itu tengah-tengah gitu. Tidak bersikap berlebih-lebihan tolak semuanya, tetapi lihat yang ada pada diri seseorang ini gitu kan. Jangan antum jadikan kesalahan yang ada pada diri seseorang itu menjadi sebab antum tidak mengambil kebaikan yang ada pada diri orang tersebut. Yang ngomong begini bukan Ustaz Adi Hidayat, enggak, bukan. Wallahi yang ngomong ini siapa? Al-Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Mau saya tunjukkan
Ini saya tunjukkan. Al-Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahidi mengatakan apa ini yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Beliau mengatakan i'mal bi'ilmi wa in qassartu fi amali. Amalkan ilmuku, antum dapat ilmu dari diriku, kata beliau, kata Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahidi imam tabi'in. Amalkan ilmu yang ada pada diriku, wa in qassartu fi amali, meskipun aku dalam mengamalkannya itu masih teledor, masih kurang sana sini. Antum dapati kekurangan dalam diri ustadz antum itu, jangan antum jadikan kekurangan diri ustadz antum itu menjadikan antum juga ikut kurang, begitu. Kenapa? Yanfa'uka ilmi, ilmu yang dariku ini bermanfaat bagi kamu, wala yadhrurka taqsiri, keteledoranku itu tidak membahayakan dirimu. Yang senada dengan itu Bilal ibn Abi Burdah mengatakan apa, la yamna'kum su'u ma ta'lamuna minna, jangan sampai keburukan yang engkau lihat ada pada diri kita gitu kan, antakbalu ahsana ma tasma'una minna, untuk kalian jangan sampai hal tersebut menghalangi kalian untuk menerima kebaikan yang kalian ketahui ada pada diri kami. Ambil baik, buang buruk. Yang bilang bukan Ustaz Adi Hidayat ini. Bilal ibn Abi Burdah. Siapa Bilal ibn Abi Burdah? Sudah azan. Saya mau mengenalkan sama antum para salaf yang banyak ini, tapi waktu kurang cukup. Bilal ibn Abi Burdah ibn Abi Musa al-Ash'ari, putra dari Abu Burdah. Abu Burdah ini Abu Burdah ini putra dari Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang tabi'in di mana, di Kufah. Ini nasihat dari sebagian salaf, bukan dari saya pribadi, tapi yang seperti ini seorang talibul ilmi harusnya demikian. Ini kita baru sampai tingkatan yang kelima ya. Kalau begitu pekan yang ke depan kita lanjutkan sampai tingkatan yang 12 nanti insyaallah biidznillah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Silahkan kita persiapkan diri untuk salat Isya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.